segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Terhebat, terdahsyat, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Hai semuanya, senang ya ketemu lagi dengan adik-adik Rocky yang saat ini sudah duduk manis, pastinya sudah siap untuk beribadah bukan? Nah, siapa nih di sini yang paling rajin ibadah? Siapa? Ayo, siapa juga nih yang paling malas-malasan ibadah? Ayo. Adik-adik Rocky, meskipun kita beribadah secara online nih, kita harus semangat beribadah ya. Betul sekali. Kira-kira kalau beribadah tuh ngapain sih? Apa aja sih yang dilakukan ya? Kalau kamu Memuji Tuhan. memuji Tuhan, Nyanyi. kalau aku juga mendengarkan firman Tuhan kan. Wah, betul itu. Orang-orang yang datang ke gereja itu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Before we continue worship, ada yang mau disampaikan? Enggak, lanjutkan. Terus that you have to obey. Listen carefully. Duduklah yang manis di tempatmu. Sit nicely, guys. Oh iya, jangan lupa ya, pakai pakaian yang rapi. Yang kedua ada when praising God you have to be enthusiastic. So adik-adik berdiri, bernyanyi dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak. Ya. Dan yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya adik-adik. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita mulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids, kakak mau ajak semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat pada hari ini, baik kami di rumah kami masing-masing, dan kami juga berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhir ibadah hari ini ya Bapak. Kau juga yang berkati untuk adik-adik yang di rumah yang mengikuti ibadah dan juga kakak-kakak yang pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktunya bermain. Yeay! Adik-adik Rocky semuanya, kita akan bermain dan kali ini permainannya adalah tebak lagu. Ayo, adik-adik bisa nggak main bersama-sama dengan kakak di sini ya? Dan tentunya peraturannya gampang banget. Setiap adik-adik yang mau bermain bersama dan juga kakak yang bermain di sini hanya menjawab, menebak lagu yang nanti kakak akan bacakan liriknya. Nah, ketika kamu mengingat kira-kira itu lirik lagu apa, kalian harus cepat-cepat untuk menyanyikan lagu tersebut. Dan bersama-sama tentunya dengan kakak-kakak di sini. Kalau tidak bisa menjawab atau salah menjawab, maka kamu harus joget. Nah, sudah siap adik-adik? Mari kita bermain bersama-sama. Oke, kita akan mulai bermain tebak lagu. Kakak-kakak sudah siap? Siap. Kita bagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama. Yang mana? Yang mana ini? Tim yang pertama ada Kak Ruth. Oke. Makasih. Dengan gaya formasinya. Ya, tim yang kedua ada Kak Nanda. Ya, siap, siap. Gak ada suara kan? Karena bukan nama Pak. Yo. Nah, gimana dengan adik-adik yang di rumah? Kalian sudah siap? Siap. Adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, belum dengar kan suaranya? Diskualifikasi. Lebih kenceng lagi adik-adik yang di rumah. Sudah siap? Wah, kedengaran sampai di sini. Waduh. Oke, permainannya seperti yang tadi kakak sampaikan. Kakak akan
membacakan lirik. Kira-kira ini lagu apakah? Nah, kalian akan menebak. Menebaknya langsung bernyanyi. Oke. Demikian juga kakak yang bermain di sini. Nah, tim yang pertama kali menyebutkan atau menyanyikan lagunya dengan tepat, maka mereka yang akan mendapatkan poin. Tetapi yang tidak mendapatkan poin, maka mereka harus joget. Ada musiknya dong. Sabar. Oke, kita mulai. Lagu yang pertama, tebak lagu. Mentari terang, malam hari gelap. Happy saya senang jadi anak Oh, Tuhan. no. Aku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Saat terang dan sedih, tertawa dan menangis, itu gak sih? Lanjut. Yesus setia besar kasihnya. Iya, benar. Oke, poin 10 buat kelompok 1. Joget. Ayo, Joget yang asik, joget yang joget yang asik dong. Asik. Oke, stop. Nah, lanjut ya. Gimana adik-adik yang di rumah? Seru? Pastilah seru. Oke, lagu berikutnya. Dalam bahasa Inggris, tetapi kakak akan baca liriknya dalam bahasa Indonesia. Ini lagu bahasa Inggris. ulang yuk. Dia pembuat mujizat. Waymaker, miracle. Coba 2 benar. Coba 1. Joget. Musik. Asik. Ayo dong. Oke, stop musik. Asik. Poin sama ya. 10-10. Lagu berikutnya. Allahku besar, dia kuat dan Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang Yesus selalu Ayo. menemani Musiknya mana ini? dan sedih, Yeay. tawa dan menangis. Stop. Stop. Jadi kelompok 1 ada poin 20. Kelompok Iya. 2 poinnya 10. Minus 10. Oh, bukan. Lagu berikutnya. Kira-kira apa ya lagu ini? Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama. Nyanyi cuma joget doang, nggak bisa. Oke, yang mendapatkan poin kelompok 2. Joget kelompok 1. Yesus selalu
yang terakhir nih. Aku gak pernah ini lucu banget. Yang terakhir. Ini liriknya bahasa Inggris. Sis, Tapi saya akan sebutkan liriknya dalam bahasa Indonesia. Kira-kira lagu ini lagu seperti apa? Dia adalah best friend. Dan dia adalah my he's my superhero. You're my superhero. You're my son. You're my friend. Jesus, you're my superhero. yeah, kelompok 1. Joget, musik. Oke, stop. Dan poin Ini langsung 1000 langsung menang. kelompok 1 poinnya 20, kelompok 3 poinnya 30. Ada soal yang paling terakhir. Nilainya 1000 wes langsung. Paling terakhir sekali nih. Liriknya adalah Wah, gak enak, kuis ketawa ya. aku akan selalu mendukungmu. Miracle sedih. Musik. Musiknya saya macet. Joget semuanya dong. Tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Hey. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yeay, gimana adik-adik? Seru, pasti kalian bisa menjawab kan? Kakak-kakak seru nggak permainannya? Oke adik-adik, tadi kita bermain tebak lagu. Nah, jadi apa lagu kesukaanmu? Lagu yang kita nyanyikan untuk Tuhan adalah pujian dan penyembahan kepadanya. Ayo senangkan hati Tuhan dengan selalu memuji dan menyembah Dia. It's time to question reminder. Kirjos, pelajaran minggu lalu tentang Yesus disambut di Yerusalem terdapat di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 10. Do you still remember the lesson? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Ceritakan kembali penyambutan Yesus di Yerusalem. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai di dekat pintu gerbang Yerusalem. Keledai itu hendak ditunggangi Yesus saat masuk ke Yerusalem. Saat Yesus masuk di Yerusalem, orang-orang begitu bersukacita menyambut Yesus. Mereka merelakan melepaskan bajunya, mereka taruh di jalan-jalan untuk dilewati oleh Yesus. Dan mereka bersukacita membawa daun palem untuk menyambut Yesus sambil berteriak, Hosana. Pertanyaan kedua, jelaskan makna kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus di dalam hidup kita sebagai Raja Damai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktu. Tiada
Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita karena kebaikan-Mu. Saat ini sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus yang akan menolong kami, baik kami yang mendengarkan maupun Kakak Rocky yang menyampaikan firman Tuhan. Kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Kakak mau tanya nih, siapa adik-adik yang pernah pergi ke pasar? Apakah kalian tahu apa saja yang dijual di pasar? Ya, benar. Di pasar ada yang berjualan makanan, minuman, binatang-binatang, dan masih banyak lagi lainnya. Hal itu membuat pasar menjadi sangat ramai dan ribut bukan main. Nah, coba ada dibayangkan bagaimana kalau gereja atau bait Allah dibuat seperti itu. Pasti sangat tidak nyaman, bukan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus membersihkan bait Allah. Adik-adik bisa baca dalam kitab Markus 11 ayat 15 sampai 19. Suatu kali Yesus datang ke Yerusalem. Tuhan Yesus mendatangi bait Allah dan Yesus melihat banyak pedagang-pedagang seperti pedagang lembu, pedagang kambing,
pedagang merpati, dan penukar-penukar uang lainnya yang duduk di bait Allah. Tuhan Yesus sangat marah adik-adik dan tidak suka dengan hal itu. Karena itu membuat bait Allah menjadi kotor dan ribut sekali. Orang-orang yang datang ke bait Allah pun tidak bisa sungguh-sungguh untuk berdoa dan menyembah Tuhan, melainkan mereka ingin mencari keuntungan sendiri dengan berjualan di bait Allah. Lalu setelah Tuhan marah, Tuhan mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku para pedagang. Orang-orang yang berdagang menjadi ketakutan dan pergi. Yesus ingin bait Allah menjadi tempat yang bersih dan suci, karena itu adalah rumah tempat kita beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus juga berkata bahwa rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bait Allah adalah tempat yang suci dan tempat kita berdoa kepada Allah. Wow, apakah adik-adik senang jika di rumah Tuhan kita bersih? Pasti kita senang, bukan? Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan kita saat kita beribadah di gereja. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan saat kita ibadah. Dan juga jangan makan saat kita sedang mengikuti beribadah. Tempat ibadah yang bersih membuat kita fokus beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh saat beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai berapa banyak dan berapa besar persembahan kita, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. Slide to your left, hey. Slide to your
besar yang memanfaatkan bait Allah untuk memperkaya diri dan membuat peraturan yang banyak dan mahal untuk menyembah Allah. Banyak kecurangan dan penipuan di pasar bait Allah itu. Perdagangan di bait Allah terjadi karena tiap orang yang beribadah harus mempersembahkan hewan kurban yang telah ditetapkan, misalnya domba atau burung merpati. Saat itu, imam besar Kayafas dengan mertuanya Hanas memegang monopoli perdagangan di bait Allah. Hanas dan kelompoknya bisa memasak harga hewan kurban 20 kali lipat lebih mahal dari harga yang sewajarnya. Kalau ada yang membawa hewan yang dibeli di tempat lain, maka hewan itu harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, pemeriksaan ini dikenai biaya dan hasilnya seringkali menyatakan bahwa hewan tersebut cacat dan tidak layak dipersembahkan sebagai kurban, sehingga akhirnya mereka harus membeli hewan yang lain di pasar Hanas. Kids Church, Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita sudah sama-sama belajar tentang Yesus membersihkan bait Allah di kitab Markus pasal 11 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Nah, adik-adik pasti sudah mengerti kan apa yang disampaikan tadi. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada awalnya Yesus saat itu pergi ke bait Allah untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Justru Yesus menemukan pemandangan yang justru seperti masa. Bajunya murah-murah, murah-murah. Tapi Kak Topra beli satu gratis satu, beli dua. Sayang anak, Anda butuh sekolah, butuh sekolah, butuh tas, butuh tas. Aku jualan boy. Aku. Yesus sedih karena tidak semua orang akhirnya dapat masuk ke bait Allah. Itu karena para imam yang membuat peraturan yang sulit untuk diikuti oleh semua orang. Baju. Mari, Bu, baju bu. Seorang bu. Bu, dah bu, beli dah bu. Bu, ini Sayang anak. ada modelnya, ada ini. Ada modelnya. Yesus marah Ada ukurannya. ketika melihat bait Allah tidak lagi berfungsi sebagai rumah doa. Baju bu. beli dong, beli. Akhirnya yang dilakukan Yesus adalah Baju bu. wah, justru Yesus mengusir semua yang berjualan di bait Allah. Baju. Jualan tas. Bait Allah menjadi rumah perdagangan. Yesus tidak suka. Makanya Yesus kemudian marah dan mengusir semua mereka yang berjualan. Yesus ingin agar bait Allah itu dapat menjadi tempat bagi semua orang untuk berdoa, memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, demikian juga dengan kita pada zaman sekarang. Bait Allah kita kenal dengan nama gereja. Ya, gereja. Kalau kita pergi ke gereja, maka kita tentunya harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan gereja dan fungsinya harus seperti yang seharusnya, yaitu sebagai tempat kita berdoa, rumah doa, dan juga untuk memuji Tuhan. Oh, jangan lupa adik-adik untuk selalu memberikan
persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya ayat hafalan. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu terdapat di Markus 11 ayat 9b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat hafalan minggu ini Markus 11 ayat 17b. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ikuti kakak ya. Markus 11 ayat 17b. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Hebat. Dihafalkan ya adik-adik. Rocky Kingdom Kids, masih ingat tips minggu lalu? Sudah dilakukan belum? Tips berikutnya dari kakak Rocky yang super duper keren. Tips kebiasaan anak hebat, karena semua anak Rocky adalah si anak hebat. Dengarkan baik-baik ya. Berhati-hati selalu menjaga tubuh. Tips kebiasaan berhati-hati yang pertama, tidak mengikuti orang yang tidak dikenal. adik-adik, pasti ketika adik-adik sedang berjalan-jalan di taman atau mungkin di mall, seringkali adik-adik bertemu dengan orang asing. Nah, kalau ada orang asing yang berkata, aduh, anak yang cantik, saya teman papa mamamu, mau ikut saya berikan makanan yang enak enggak? Apakah adik-adik bakal mengikuti orang itu? Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ingat ya, kita tidak boleh mendekati orang asing. Mama sedang menunggumu di rumah. Kalau ada orang asing yang berkata begitu, langsung cepat pergi dan katakan tidak mau. Aku mau pulang saja. Nah, berhati-hati selalu menjaga tubuh. Tips berhati-hati yang kedua, berhati-hati ketika naik turun tangga. nah adik-adik, kalau misal ada bola yang dijatuhkan dari atas anak tangga, nah beberapa waktu kemudian pasti udah jatuh nih kak, tung, dan juga sudah sampai ke bawah. Betul sekali, kalau terpleset di tangga, kita juga akan jatuh dengan cepat seperti bola itu. Waduh, pasti bakalan sakit banget ya kak, dan kita bakal terluka sih. Bener, anak tangga yang ujungnya tajam pun juga sangat berbahaya. Nah, kalau sampai kita terbentur, tulang kita bisa patah. Jadi, ketika menuruni tangga, jangan sambil bercanda ya. Dan berhati-hatilah tentunya. Jangan mendorong ataupun sambil bercanda. Sambil berpegang erat ya. Dan tentunya turunlah perlahan-lahan. Oke. Ingat, tips kebiasaan si anak hebat, karena semua anak Rocky adalah anak hebat.
Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat untuk adik-adik yang ada di rumah. Pada siang hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami dari virus corona yang saat ini ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, dengan adanya vaksin ini Tuhan turut campur tangan untuk memulihkan bangsa ini Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk adik-adik yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan beri mereka umur panjang, umur baru Tuhan Yesus. Kau juga berkati dalam sekolah mereka, beri mereka kesehatan Tuhan, supaya mereka dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan turun tangan Tuhan untuk menyembuhkan adik-adik yang ada di rumah. Kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik yang ada di rumah, berkati pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati keluarga mereka di rumah masing-masing Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja GBI Rock yang ada di Surabaya Tuhan. Kiranya Engkau lindungi, Kau naungi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Rocky Tuhan yang sudah menyiapkan ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan. Kau urapi lebih lagi Tuhan untuk menyiapkan ibadah untuk adik-adik dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk
aja gimana? Oh iya, jadi lagunya tuh untuk memuji nama Tuhan. Dapat ini. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Keren kan? Kalau kamu punya nggak? Aku juga. Aku lupa. Aku enggak. Apa ya, Tan? Lagu gimana ya? Kuat. Oke. Hebat yang terhebat. Besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kayaknya aku bisa cover deh. Kalau bisa cover. Judulnya namanya Teman Setia tuh. Yesus setia, besar kasihnya, tetap Sampai selamanya. Luar biasa. Nah, Kids dengan firman Tuhan tentang Yesus membersihkan bait Allah. Nah, kalian tahu tidak? Kalian semua nih, kakak-kakak di sini sama adik-adik, tahu tidak perbedaannya bait Allah atau pasar? Salah. Maksudnya kakak, bait Allah atau gereja dan pasar. Beda jauh dong, Kak. Nah, betul itu. Kalau bait Allah atau gereja itu untuk tempat kita berdoa dan memuji nama Tuhan. Yes. Sedangkan pasar untuk apa? Untuk orang jual beli. Belanja seperti itu. Kira-kira apa nih ya yang kalian dapatkan tadi waktu firman Tuhan? Oh, tentunya dong kalau kakak belajar apa itu fungsi dari bait Allah. Oke, keren. Tadi aku juga dengar dong firman Tuhan. Terus apa kakaknya? Tentang Tuhan Yesus itu ingin kita itu berdoa dan beribadah kepada Allah. Kalau kakak nih, kakak dapat dari firman Tuhan tersebut bahwa kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak berupa materi, tapi yang terbaik dari hati kita. Haleluya. Bagaimana dengan adik-adik Rocky? Meskipun saat ini kalian beribadah di rumah secara online, tetaplah selalu mempersiapkan diri kalian saat mau beribadah. Yes. Dan ingat saat beribadah memuji dan menyembah Tuhan harus dengan sikap hormat menghargai kehadiran Tuhan. Dan tibalah kita di akhir minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kisah Rocky Kingdom Kids. Salam memberkati. Jujur.